Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lana 595, NPM saya 2070 Di sini saya ingin mengerjakan soal UAS dari mata kuliah Data Science yang dosen pengujinya adalah Dr. Agung Triyawidi. Di sini soalnya adalah membuat soal dari keempat metode ini, pilih salah satu. Di sini saya memilih metode clustering. Jawablah soal yang kalian buat dengan lengkap dan detail dengan perhitungan manual. Dan buat jawaban kalian di sistem boleh memakai RabbitMiner atau WK, sertakan video oral jawaban dan grafiknya via YouTube. Oke, saya sudah membuat soalnya seperti ini. Di sini soal yang saya buat adalah tentukan mahasiswa yang pintar dan tidak pintar dari data mahasiswa dengan metode clustering Cummings di bawah ini. Tabelnya seperti ini. Saya sudah membuatnya. Ada dua ini nilainya, UTS dan UAS dari mahasiswa libut mahasiswa ini. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah untuk menjawabnya kita cari informasi yang ada, yaitu jumlah data mahasiswanya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan jumlah K-nya atau clusteringnya kelompoknya itu ada 2, antara pintar dan tidak pintar, cluster 1, cluster 2. Dan yang kedua yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menentukan centroid cluster, itu adalah pusatnya. Ini bisa diambil secara acak. Saya mengambilnya itu dari mahasiswa 1 dan mahasiswa 2, yaitu 75 dan 85, 75, 85. Yang cluster 2 nya adalah 70 dan 85. Saya mengambil nilai dari kedua mahasiswa tersebut. Dan kita langsung saja menghitung jarak data ke centroid. Saya memakai rumus Euclidean seperti ini. Dan saya sudah menghitung di bawah. Pertama, ini adalah tabel mahasiswanya dan ini tabel centroidnya, untuk memudahkan kita memasukkan datanya. Oke, di sini cara menghitungnya simpel seperti rumus yang ini. Ini adalah N1 itu nomor mahasiswanya, di sini 1, berarti mahasiswa yang pertama di cluster 1, di centroid 1. Seperti ini di sini. Kita tinggal masukin aja nilai 75 ini dari nilai UTS-nya, dan di sini 75 adalah dari centroidnya. Berarti tinggal hitung saja. Yang ini juga 85 dari UAS-nya, dan centroidnya dari 85. Dihitung seperti ini dan dapatkan hasilnya nil. Dan seterusnya dilakukan. Yang pertama ini adalah 1 dengan centroid 1, yang mahasiswa 1 dengan centroid 2, lalu diteruskan oleh mahasiswa 2 dengan centroid 1, mahasiswa 2 dengan centroid 2, lalu seterusnya mahasiswa 3 dengan centroid 1, mahasiswa 3 dengan centroid 2, dan seterusnya dihitung. Dan ketika sudah mendapatkan semua jawabannya, bisa dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Ini hasil perhitungan pertamanya. Dan langkah selanjutnya adalah mengelompokkan sesuai jarak terpendek ke cluster. Oke, di sini bisa dilihat karena jawaban ininya Euclidean dari jaraknya dari yang pertama dengan mahasiswa 1 dari centroid 1 0, dan mahasiswa 1 dari centroid 2 itu 5. Di sini kita bisa melihat kalau nilai dari centroid 1 ini lebih kecil daripada centroid 5. Berarti kita bisa mengelompokkan mahasiswa pertama ini ke cluster 1, yaitu cluster pintar. Yang kedua itu tidak pintar. Dan nomor 2 ini bisa dilihat di sini ada 5 dan 0. Di sini kita bisa melihatnya kalau kiri ini lebih besar dibanding kanan, lebih kecil, berarti dia bisa masuk ke cluster 2. Seperti itu. Dan seterusnya kita mengelompokkan masing-masing ke clusternya masing-masing. Dan langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata dari tiap cluster. Di sini kita bisa rata-rata dari cluster 1 yang UTS. Nih cluster 1 kan udah dikumpulkan yang warna hijau nih, cluster 1. Itu tinggal kita cari nilai rata-ratanya. Yang pertama dari nilai UTS-nya dulu, mendapatkan hasil 83,3. Dan dari nilai yang luasnya rata-ratanya 88,3. Dan kita menghitung juga cluster
rata-rata klaster dari klaster 2. Alamat dari UTS-nya 7060 65. Yang klaster 2 UAS-nya 8575 80. Nah, di sini kita mendapatkan Centroid baru yang kita bisa masukkan ke dalam tabel supaya mudah dilihat baca juga seperti ini. Terus kita menghitung jarak data Centroid baru seperti yang pertama tadi, menghitung Centroidnya lagi, tapi ini bukan Centroid yang kita ambil asal, tapi kita mempunyai Centroid baru dari hitungan rata-rata ini seperti ini. Hitung lagi seperti yang awal, hitung seperti ini, dan mendapatkan hasil perhitungan kedua. Hasil perhitungan kedua seperti ini yang sudah dimasukkan karena ini lebih kecil. Yang Centroid 1 lebih kecil dari Centroid 2 nya di mahasiswa pertama, berarti dia masuk ke klaster 1 dan seterusnya seperti yang tadi. Nah, karena tidak terjadi perubahan klaster pada perhitungan kedua, maka pengelompokan sudah dinyatakan konvergen atau sudah dianggap optimal. Dan kesimpulan bisa diambil adalah total mahasiswa pintar ada 3, yaitu di klaster 1, 1, 2, 3, dan mahasiswa yang tidak pintar itu ada 2, klaster 2 yang 1 dan 2. Seperti itu. Dan jika kita ingin melihat dari Rapid Mailer, kita bisa lihat dari sini. Saya sudah mempunyai tabel data yang tadi. Hal yang kita lakukan dari Rapid Mailer ini harus kita import datanya dulu sesuai yang Anda simpan. Kita menyimpannya di sini, lihat nilai. Nah, next. Dan karena di sini kita tidak membutuhkan ini, yang kita butuhkan adalah tabel B dan C nya saja. Ini bisa dihapus. C seperti ini. Kita next. Kita simpan di local repository, finish. Dan seperti ini. Dan untuk melihat statistiknya bisa dari sini kita lihat seperti ini statistiknya. Visualisasinya juga ada seperti ini. Dan untuk menghitung secara means kita bisa melihat, kita bisa mendrag ini data nilainya ke sini seperti ini, dan kita bisa nyari operatornya itu K-means karena kita menghitungnya menggunakan metode K-means. Nih, kelihatan. Ya, kita tinggal sambungkan saja sini. Dan di sini kita ada ininya ya, parameternya. Karena di sini saya menggunakan K-nya itu 2, yaitu pintar dan tidak pintar. Kita plus 2 di sini dan kita run. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau di sini ada cluster 0, cluster 0, cluster 0, cluster 1, cluster 1. Berarti bisa dikelompokkan kalau ini adalah mahasiswa yang pintar, dan ini mahasiswa yang tidak pintar. Kita lihat visualisasinya juga seperti ini. Ya, jadi ini jawaban dari soal yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.